True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam kebenaran firman-Mu ada perlindungan, ada pertolongan. Itu sebabnya kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami percaya satu hal, bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya Tuhan itu baik, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau baik buat Abraham, Engkau pasti baik buat kami. Kalau Engkau baik buat Daud, Engkau juga pasti baik bagi kami. Kalau Engkau baik buat Yusuf, Engkau juga baik bagi kami. Engkau baik bagi Petrus, bagi Paulus, Engkau juga baik bagi kami. Dan kami percaya bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berubah, sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ketika firman diberitakan, bukan hanya kebenaran yang dibukakan, tetapi kuasa dan kasih-Mu pun dicurahkan di tengah-tengah kami. Dan kami akan pulang sebentar percaya. Yang lemah akan berkata, aku kuat. Yang sakit akan berkata, aku sembuh. Yang terikat akan berkata, aku bebas. Yang berduka akan berkata, aku bersuka cita. Yang terikat akan berkata, aku lepas. Kami percaya bergumul akan berkata, aku berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing. Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah siapa Bapak Ibu? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah siapa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, seperti yang Anda dan saya barusan baca, satu kali ada banyak orang Farisi datang kepada Yesus, dan salah satu dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Dia bertanya, guru, hukum manakah yang terutama? Dan Tuhan Yesus berkata, hukum terutama ada dua. Yang pertama, kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah siapa? Sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kemudian selesai dia mengatakan hal itu, dia memberi kode. Perhatikan kodenya. Ayat 40, dia letakkan kodenya dan dia berkata, kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kode yang sangat penting sebab bertahun-tahun kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-14, ketika Paulus mengajar tentang kemerdekaan dalam Kristus, Galatia 5:14, Paulus meletakkan ayat ini, Galatia pasal 5 ayat 14. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda lihat kodenya berulang kembali. Dalam Galatia 5:14, Paulus berkata seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, tercakup dalam, nah ini yang menarik. Dia berkata, Paulus berkata tercakup dalam satu hukum ini. Anda ingat tadi Matius 22, Tuhan Yesus berkata seluruh hukum Taurat, kitab para nabi tergantung dalam berapa hukum? Dua. Yang pertama kasih siapa? Tuhan. Yang kedua kasih siapa? Sesama manusia seperti diri sendiri. Tiba-tiba Paulus berkata, seluruh hukum Taurat kitab para nabi tergantung hanya dalam satu hukum. Dan yang menariknya, Paulus tidak ambil yang pertama, mengasihi Tuhan, tapi anehnya Paulus mengambil yang kedua.
Paulus berkata, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah Paulus salah? Sebagai seorang yang membaca Alkitab, saya berkata Paulus tidak salah. Kenapa tidak salah? Sebab sebenarnya Paulus hanya mengutip ulang, mencatat ulang apa yang Tuhan Yesus pernah katakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Tolong Anda lihat Matius 7 ayat 12. Dalam Matius pasal 7 ayat 12, Anda akan menemukan sebuah ayat yang cukup menarik di mana Tuhan Yesus berkata demikian. Matius 7 ayat 12, baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perhatikan kodenya. Sama-sama. 1, 2, 3. Itulah isi seluruh apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ternyata dalam Matius 7 ayat 12 Tuhan Yesus pernah mengatakan begini. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tercakup dalam satu hukum ini. Dia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dengan kata lain, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Paulus hanya mencatat ulang apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 12. Seluruh hukum Taurat, kitab para nabi tercakup dalam satu hukum ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Alias kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau begitu Tuhan Yesus berbeda perkataannya dalam Matius 7 dengan Matius pasal 22? Dalam Matius pasal 22 Tuhan Yesus berkata hukum terutama ada dua. Sebab seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung dalam dua hukum ini. Yang nomor satu sekali lagi apa? Kasih siapa yang pertama? Tuhan Allahmu. Yang kedua kasih siapa? Sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi ternyata di Matius 7 Tuhan Yesus pernah berkata, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung dalam satu hukum ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dengan kata lain, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Tuhan Yesus berubah-ubah? Nah, kalau ada orang di sebelah Anda, Bapak Ibu, bilang sama orang di sebelah Anda, tolong bilang sama orang di sebelah Anda, dari tadi dia belum khotbah. Bilang sama orang di sebelah Anda, dari tadi baru pendahuluan. Bilang sama orang di sebelah Anda, sekarang dia baru mau khotbah. Jadi saya masih punya 45 menit untuk berkhotbah pada Anda. Yes. Ini penjelasannya. Penjelasannya. Kenapa Tuhan Yesus berubah-ubah? Jawabannya, dia tidak berubah-ubah sebab kedua-duanya benar. Anda tanya, kok bisa dua-duanya benar? Sekali lagi, ini penjelasannya. Hukum terutama kalau bisa dibagi dua, sebaiknya selalu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sekali lagi yang terakhir apa tadi? Yang pertama, kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah siapa? Sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita bisa bagi dua, sebaiknya selalu dibagi menjadi dua. Tetapi, kalau kedua hukum ini dipaksa menjadi satu, yang menariknya adalah yang akan muncul, yang akan terlihat ternyata bukanlah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetapi ternyata yang selalu terlihat adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anda tanya, kenapa Pak yang muncul bukan mengasihi Tuhan, tetapi yang muncul adalah mengasihi sesama manusia? Jawabannya sebab mengasihi Tuhan memang tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat cinta seseorang kepada Tuhan? Siapa? Anda misalnya satu kali, Anda misalnya berkata begini kepada saya. Oh, cintanya Pak Doni ini sama Tuhan lebih besar daripada cinta saya pada Tuhan.
Kalau Anda berkata demikian, maka kemungkinan besar saya akan bertanya balik pada Anda, dari mana Anda tahu bahwa cinta saya pada Tuhan lebih besar daripada cinta Anda pada Tuhan? Anda bilang, jelas dong, Pak Doni punya titel pendeta kok, gimana sih? Jawaban saya sederhana, kita sudah tahu bahwa titel pendeta tidak pernah menjadi ukuran rohani seseorang. Setuju Bapak Ibu? Seringkali saya melihat kerohanian jemaat masih lebih baik daripada kerohanian beberapa pendeta. Bahkan saking rohaninya jemaat, sampai namanya pun namanya Rohana, saking rohaninya. Anda berkata, oh Pak Doni bukan cuma punya titel pendeta, tapi Pak Doni sudah bawa firman, Pak Doni sudah pelayanan di mana-mana, sementara saya tidak. Jawaban saya sederhana. Kita sudah belajar bersama-sama dalam Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23, Anda ingat? Matius 7:22, di hari-hari yang terakhir akan ada banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Ayat 23, pada waktu itulah baru aku akan berterus terang kepada mereka, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat, ada yang ingat apa? Kejahatan, bukan pembuat kebaikan, bukan pembuat kebenaran, bukan pembuat pelayanan. Tuhan berkata pembuat kejahatan. Kenapa? Sebab pelayanan sekalipun tidak pernah menjadi ukuran rohani seseorang. Kalau begitu dari mana cinta seseorang pada Tuhan diukur? Jawabannya sederhana, memang tidak bisa diukur. Sebab cinta pada Tuhan tidak bisa dilihat. Lawang Tuhannya sendiri nggak bisa dilihat. Oleh sebab itu cinta pada Tuhan yang tidak bisa dilihat, sama-sama bilang esensi. Itu sebabnya selalu membutuhkan sesuatu yang bisa dilihat, sama-sama bilang ekspresi. Cinta pada Tuhan yang tidak bisa diukur, sama-sama bilang esensi. Itu sebabnya membutuhkan sesuatu yang bisa diukur, sama-sama bilang ekspresi. Itu sebabnya cinta pada Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, esensi, hanya bisa dilihat, hanya bisa diukur lewat cinta kita kepada sesama manusia seperti diri sendiri, ekspresi. Itulah yang Yohanes katakan dalam suratannya. Ketika dia berkata, bagaimana mungkin kamu berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudara yang kelihatan, engkau tidak bisa mengasihi. Tidak mungkin. Sebab setiap esensi, sama-sama bilang esensi, selalu membutuhkan ekspresi. Sama-sama bilang ekspresi. Pernah dengar ayat yang berkata, iman tanpa pada hakikatnya apa? Mati. Iman, sama-sama bilang esensi. Tanpa perbuatan, sama-sama bilang ekspresi. Pada hakikatnya apa? Mati. Oleh sebab itu, iman seseorang hanya bisa diukur lewat perbuatan. Ada banyak orang mencoba memisahkan antara iman dan perbuatan, tidak bisa. Setiap esensi selalu membutuhkan ekspresi. Saya tahu perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi imanlah yang menyelamatkan. Tetapi iman seseorang justru dilihat lewat perbuatan. Kalau Anda percaya, Anda berkata-kata. Kalau Anda percaya, Anda bertindak. Kalau Anda percaya, Anda melangkah. Kalau Anda percaya, Anda melakukan. Kalau Anda percaya, Anda menghidupi. Sebab iman hanya bisa dilihat lewat perbuatan. Saya beri ayat 1. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat 7, ayat terkenal. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa nomor 1? Tambahkan kepada apa nomor 1? Iman, sama-sama bilang iman. Tambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan apa?
Kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saya tanya, yang pertama kali disebut apa tadi? Iman. Sama-sama bilang iman. Yang terakhir kali disebut oleh Petrus apa tadi? Kasih untuk semua orang. Dimulai dari esensi, diakhiri oleh ekspresi. Iman adalah fondasi yang tidak terlihat, sementara kasih adalah bangunan yang bisa dilihat. Esensi, ekspresi. Ayat terakhir. 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Satu kali saya selesai khotbah ini, ada seorang jemaat datang sama saya dan berkata, hari ini khotbah Pak Doni luar biasa. Saya tanya, kenapa? Dia jawab, pendek. Kalau pendeta bilang yang terakhir, semua jemaat dalam hati berkata, yes, haleluya. 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat, tolong. 1 Raja-Raja 10 ayat keempat berkata, ketika Ratu Negeri Sheba, melihat segala hikmat Salomo. Berhenti dulu sebentar di hikmat. Hikmat, saya sudah dengar banyak pendeta khotbah soal hikmat, saya juga sudah banyak baca buku tentang hikmat, dan sebagian besar mereka mengartikan hikmat sebagai pengetahuan yang disertai dengan pengertian. Sama-sama bilang pengetahuan yang disertai dengan pengertian. Dengan kata lain, hikmat adalah pengetahuan yang bisa diaplikasikan secara tepat. Hikmat adalah pengetahuan yang bisa diterapkan secara tepat. Mungkin itu sebabnya Anda mungkin pernah mendengar pendeta berkata, hikmat adalah menjadi orang yang tepat, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, menyelesaikan persoalan yang tepat, mengatakan perkataan yang tepat, melakukan perbuatan yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Jadi semuanya serba tepat, sebab hikmat adalah pengetahuan yang didasarkan atau disertai dengan pengertian. Jadi bisa diterapkan secara tepat. Dan saya berkata, kalau hikmat bagi sebagian orang berarti pengetahuan yang disertai dengan pengertian, berarti hikmat seharusnya adalah sesuatu yang bisa didengar. Sebab itu pengetahuan. Tapi menariknya ayat keempat tadi berkata, Ratu Negeri Sheba bukan mendengar hikmat, melainkan melihat hikmat. Dan bahkan kalau Anda baca terus ke rumah, Anda baca terus di rumah sampai selesai cerita ini, Anda akan menemukan bahwa Alkitab berkata, Ratu Negeri Sheba berkata, ketika orang menceritakan segala hikmatmu kepadaku, aku tidak percaya, sampai aku melihat sendiri segala sesuatu. Artinya orang baru percaya kepada kita bukan karena mereka mendengar apa yang kita katakan, tetapi orang baru percaya kepada kita ketika mereka melihat apa yang kita lakukan. Setuju? Amin. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menyuruh kita bersaksi, tetapi Tuhan justru menyuruh kita menjadi saksi. Sebab seorang yang menjadi saksi pasti akan bersaksi. Tetapi orang yang bersaksi belum tentu adalah seorang saksi yang benar. Kenapa Tuhan tidak menyuruh kita bersaksi, melainkan menjadi saksi? Sebab kesaksian terpenting dalam hidup Anda dan saya bukanlah apa yang keluar dari mulut kita, tetapi kesaksian terpenting dalam hidup Anda dan saya adalah apa yang terlihat lewat kelakuan hidup kita. Nggak ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Saya pikir saya dan Anda sudah cukup berteman baik. Jadi saya tidak perlu mengingatkan. Saya ini pendeta yang semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Demi kemaslahatan bersama, sering-seringlah bilang amin. Amin, selesai. Itu sebabnya anak kecil tidak pernah melakukan apa yang mereka dengar orang tua perintahkan. Anak kecil hanya melakukan apa yang mereka lihat orang tua kerjakan. Makanya kalau Anda adalah seorang bapak perokok, kemudian satu kali Anda panggil anak Anda yang masih kecil, nak sini ya, papa mau bilang sesuatu. Sambil berokok Anda berkata, nak, papa ini mau kasih tahu sama kamu. Papa ini sudah terikat sama ini barang satu ini.
Makanya papa tahu susahnya terikat sama rokok. Makanya papa mau bilang sama kamu, nak, jangan tiru papa. Papa contoh yang jelek. Kamu jangan ngerokok ya nak ya. Jangan ngerokok, jangan ikut papa lo ya nak. 1000 kali Anda bilang, nak jangan merokok. Tetapi selama Anda masih merokok, maka 1 kali anak Anda pasti akan merokok. Sebab anak kecil tidak pernah melakukan apa yang mereka dengar orang tua perintahkan. Anak kecil hanya melakukan apa yang mereka lihat orang tua kerjakan. Itu sebabnya kalau ada sesuatu yang salah dalam kelakuan anak kita, tolong Bapak Ibu jangan cepat-cepat salahkan sekolah, jangan cepat-cepat salahkan gereja dan sekolah minggu, tapi tolong nomor 1, mungkin kita harus periksa diri kita sendiri, sebab kemungkinan besar mereka hanya mencontoh apa yang Anda dan saya lakukan sebenarnya. Sebab anak kecil tidak pernah melakukan apa yang mereka dengar, orang tua katakan. Anak kecil melakukan apa yang mereka lihat, orang tua kerjakan. Itu sebabnya, sekali lagi tolong bantu ayat 4, Ratu negeri Seba bukan mendengar, melainkan melihat. Apa yang dia lihat? Ada 2 hal. Nomor 1, ayat 4 berkata, rumah yang didirikannya. Ayat 5, makanan yang ada di mejanya. Cara duduk pegawai-pegawainya. Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Minumannya, dan nomor 2, baca sama-sama mulai dari kata korban, 1, 2, 3, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Ada 2 hal yang dia lihat. Nomor 1, cara Raja Salomo mengatur rumahnya, menata rumahnya, membersihkan rumahnya, mengatur rumahnya. Cara mereka makan, cara mereka minum, cara mereka duduk, cara mereka berdiri, cara mereka berpakaian, cara mereka menyambut orang, cara mereka berbicara, cara mereka memperlakukan orang, dan yang kedua, cara mereka membangun hubungan, memberi korban persembahan di rumah Tuhan. Artinya Ratu Negeri Seba mau berkata bahwa cara kita membangun hubungan dengan Tuhan selalu bisa dilihat dari cara kita membangun hubungan dengan orang lain dan diri sendiri. Ayat 5 tadi menarik bagi saya sebab ayat 5 berkata bahwa cara kita makan bisa menunjukkan kerohanian seseorang. Saya berasal dari Manado. Mungkin sebagian besar Anda tahu bahwa salah satu kelebihan orang Manado suka makan. Lihatlah badan saya yang subur ini. Ampunilah saya ya Tuhan. Orang Manado suka makan-makan. Semua alasan dicari buat makan-makan. Rumah baru, makan-makan. Mobil baru, bikin makan-makan. Ada keluarga baru, bikin makan-makan. Tetangga baru disuruh bikin acara makan-makan. Anjing baru, anjing lama yang jadi makanan. Maafkan kepada semua pencinta anjing. Nah, waktu saya di Manado, saya perhatikan di Manado biasanya ada namanya ibadah rayon atau ibadah rumah tangga, ibadah keluarga. Anda dan saya sebut persekutuan doa keluarga, kita sebut sebagai FA, kita sebut sebagai komsel atau apalah istilahnya, tetapi diadakan di rumah biasanya. Nah, biasanya kalau jemaat di Manado sudah tahu bahwa ada ibadah rumah tangga, ibadah rayon, ibadah keluarga yang diadakan oleh keluarga yang cukup berada, biasanya mereka tahu selesai ibadah pasti ada makan-makan. Dan anehnya tanpa janjian, tidak semua, tetapi sebagian besar ibu-ibu kalau sudah tahu ada acara makan-makan, tanpa janjian, ibu-ibu itu kompak bawa tas besar. Yang anehnya saya perhatikan itu tas besar sebenarnya tidak banyak isinya. Isi yang paling penting di tas besar itu ada satu barang yang namanya kresek. Dan umumnya kresek yang mereka bawa warnanya, kok Anda tahu? Saya curiga ini. Warnanya hitam. Kresek hitam ini baru terlihat fungsinya ketika ibadah sudah selesai, doa makan-makan sudah selesai. Biasanya ibu-ibu yang bawa tas besar adalah pasukan pertama yang menyerbu meja. Dan yang mereka lakukan ini,
Nomor satu, mereka tidak ambil nasi. Tidak. Nomor satu, selalu rata-rata mereka ambil ikannya dulu. Setelah selesai ambil ikan, baru mereka ambil nasinya, tutup ikan. Jadi kelihatan nasinya yang banyak. Baru setelah itu mereka ambil ikan lagi. Jadi persis kayak burger. Ikan, nasi, ikan. Setelah ambil, mereka tidak langsung makan, mereka pelan-pelan duduk, tengok kiri, tengok kanan, tidak ada yang lihat, buka tas, ambil kresek, buka pelan-pelan dalam tas, ambil piring, masukkan piring yang berisi makanan, tutup kresek, tutup tas, kemudian pura-pura antri sekali lagi, baru pertama kali ambil seakan-akan. Dari dulu saya sudah lihat, ini kelakuan tidak rohani. Cuma saya tidak punya ayatnya. Pendeta dan guru jemaat sekarang mesti pakai ayat, saudara. Jadi saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi sekarang 1 Raja-Raja 10 ayat 5 membukakan kepada kita, kepada saya paling tidak, bahwa cara kita makan menunjukkan kerohanian seseorang. Saya tidak bicara soal tuan rumah berkata, ini ada kelebihan makanan, bawa saja daripada mubazir di sini, kamu bawa pulang. Saya tidak bicara itu. Saya bicara soal orang di mana yang lain belum ambil, kamu sudah sedemikian egois dan serakahnya, kamu ambil sebanyak yang kamu mau, kemudian kamu ambil pentingkan dirimu sendiri, bawa pulang hanya untuk memuaskan kedaginganmu. Saya berkata, kalau dalam hal makanan saja kamu sudah egois, berarti dalam hubunganmu dengan Tuhan, kamu pasti egois. Setuju? Sebab hubungan kita dengan Tuhan menunjukkan cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Saya bilang sama noni-noni muda, saya bilang gini, saya bukan pendeta yang terlalu kaku dengan fashion. Saya tidak anti fashion. Tapi sebab saya sudah lihat kota besar, saya sudah ngerti fashion kota besar. Sudah, saya bukan orang yang berpikiran sempit, saya tidak anti fashion. Tetapi ada baju-baju yang kalau kamu pakai tidak pada tempatnya, bahkan kalau kamu pakai di mana saja, membuat orang memandang tubuhmu murah. Dan kalau kamu pakai itu menunjukkan bahwa kalau tubuhmu saja kamu sudah pandang murah, kamu sudah tidak bisa hargai, berarti hubunganmu dengan Tuhan yang tidak kelihatan pun kamu tidak bisa hargai. Saya ngomong sama anak-anak muda, lu ya sudah berani kurang ajar sama orang tua. Saya tahu tidak ada orang tua sempurna, nggak ada. Saya nggak sempurna, papa mama saya juga nggak sempurna. Tetapi orang tua yang sudah kasih makan kamu dari kecil sampai besar, memberi memfasilitasi hidupmu dengan yang terbaik yang mereka bisa beri. Kamu bisa pandang orang lain mungkin lebih kaya, tapi orang tua memberi yang terbaik yang dia bisa beri. Terus lu sudah berani kurang ajar sama orang tua yang kasih kamu makan dari kecil sampai besar. Berarti dalam hubunganmu dengan Tuhan, kamu ini sudah kurang ajar. Orang tua yang kelihatan kamu kurang ajar kok. Apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Persekutuan doa kantor sama. Saya ngomong, lu ya, sudah nyolong, sudah nyuri, sudah ambil, sudah cekal, sudah cia, lu makan duit perusahaan. Bosmu aja yang kelihatan lu gak takut, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Sebab setiap hubungan kita dengan Tuhan, sama-sama bilang esensi, selalu bisa dilihat dari hubungan kita dengan orang lain dan diri sendiri. Ekspresi. Makanya Tuhan dalam Yohanes pasal 13 berkata, aku memberi perintah baru kepadamu. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Dia mengganti kata seperti dirimu sendiri, dia ganti dengan kata seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan hubungan kita dengan orang lain. Dia bilang apa di Efesus? Cinta suami dan istri cuma gambaran dari cinta Kristus kepada jemaat. Sebab setiap esensi
selalu diukur, dilihat lewat ekspresi. Kita ini kalau ngaku cinta sama Tuhan, harusnya loh ya, hubungan rumah tangga kita lebih baik. Lawang dalam hubungan dengan Tuhan kita bicara kesabaran kok, kita bicara soal damai sejahtera, kita bicara soal mengampuni. Kenapa sama suami yang bisa terlihat Anda nggak bisa sabar? Ya justru Pak, Tuhan nggak kelihatan enak Pak, suami saya kelihatan mukanya mencetno Pak. Justru terbalik, yang kelihatan kamu nggak bisa sabar, berarti dalam hubungan yang tidak kelihatan kamu pun nggak mungkin bisa sabar. Berarti jangan-jangan Tuhan yang kamu sebut Tuhan sebenarnya buatanmu sendiri. Makanya lu bisa buat semau-maumu sendiri. Saya bilang ya, saya ini ngampuni orang lain bukan karena saya kesabaran, bukanlah. Walaupun orang bilang orang sabar itu subur, karena Pak Doni subur berarti Pak Doni sabar. Enggak. Saya ngampuni orang sebab dalam hubungan saya dengan Tuhan, saya sudah merasakan sukacita menjadi orang yang diampuni. Itu sebabnya saya ngampuni orang. Saya memberi bukan karena saya kelebihan duit, percayalah. Saya memberi sebab dalam hubungan saya dengan Tuhan, saya ini sudah rasa. Bagaimana waktu saya butuh, Tuhan pakai orang lain tolong saya. Waktu saya lemah, Tuhan pakai orang lain mendoakan saya. Saya sudah rasa bagaimana sukacita ditolong, bagaimana sukacita menerima dari Tuhan. Makanya saya belajar memberi. Supaya orang lain pun bisa merasakan sukacita yang sama. Sebab untuk terakhir kalinya, setiap esensi harus punya ekspresi. Diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.